Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih sehat dan semangat. Ya harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Jika kemarin kita sudah belajar melestarikan lingkungan alam, ya kita sudah membaca dari kitab suci, semuanya sudah lancar-lancar membaca kitab sucinya. Dimana dalam kisah Kejadian kemarin kita sudah membaca bahwa Allah itu menciptakan bumi dan segala sesuatunya. Segala isinya sudah diciptakan lengkap, sudah ada siang, malam, matahari, bulan, bintang, sampai ke dasar laut sudah ada ikan-ikan, sampai ke udara ada burung-burung dan sebagainya. Ya, sudah lengkap isi bumi ini, kita tinggal memelihara dan melestarikannya. Nah, sebelum belajar hari ini kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Oke? Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Ajarkan lingkungan alam kami untuk melestarikan lingkungan alam kami sehingga selalu kami nikmati berkat-berkat-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau kemarin kita sudah belajar dari kitab suci bagaimana kisah penciptaan, hari ini kita belajar dari orang kudus, salah satu orang kudus yang bernama Santo Fransiskus Assisi. Oke, dengarkan baik-baik, duduk dengan rapi, simak dengan baik. Ibu akan membacakan kisah dari Santo Fransiskus Assisi. Pada waktu itu di kota Gubbio, hiduplah seekor serigala yang amat besar, mengerikan dan ganas. Serigala itu tidak saja memakan binatang-binatang, tetapi juga manusia. Semua penduduk kota hidup dalam ketakutan dan tidak berani pergi sendirian. Melihat situasi yang demikian, Fransiskus merasa kasihan, sehingga ia mendamaikan serigala itu dengan penduduk kota Gubbio sekalipun mereka melarangnya pergi. Ketika Fransiskus memasuki daerah serigala itu bersama-sama sahabatnya, ia membuat tanda salib dan menaruh kepercayaan sepenuh-penuhnya pada Tuhan. Jadi sebelum masuk ke hutan ini, ke tempat serigala-serigala itu, Santo Fransiskus tidak lupa untuk membuat tanda salib. Lalu lanjut. Oke, kita lanjut. Ketika saudara-saudara lain tidak mau pergi mendekati serigala itu, Fransiskus berjalan terus menuju tempat serigala itu bersarang. Ketika serigala itu melihat Fransiskus, maka ia pun menyerbu ke arahnya dengan cakar terbuka. Ketika serigala itu mendekat, Fransiskus membuat tanda salib di atasnya dan menyapanya. "Kemarilah, saudara serigala. Demi nama Kristus, aku memerintahkan kamu, jangan menyerang aku." Anehnya, begitu Fransiskus membuat tanda salib, serigala yang ganas pun tunduk. Ia menaati Fransiskus. Serigala itu lalu membaringkan diri di kaki Fransiskus dengan lembut seperti seekor anak domba. Fransiskus lalu mengajak serigala itu membuat suatu perjanjian dengan penduduk kota Gubbio. Dari pihak serigala, ia harus berjanji bahwa ia tidak akan mengganggu dan melakukan kejahatan dengan penduduk kota Gubbio lagi. Dari pihak penduduk Gubbio, mereka berjanji akan menyediakan makanan yang dibutuhkan serigala itu setiap hari. Dan sebagai jaminan bahwa perjanjian itu akan dilaksanakan dan ditepati, maka Fransiskus mengulurkan tangannya dan serigala itu mengangkat kakinya
dan menempatkannya dengan lembut ke dalam tangan Fransiskus sebagai bukti kesetiaannya. Selesai. Santo Fransiskus Assisi menunjukkan sikapnya untuk menawarkan persahabatan dengan binatang buas sekalipun, seperti serigala tadi. Dan Santo Fransiskus mampu untuk melakukan itu, untuk bersahabat dengan alam, untuk bersahabat dengan para binatang. Itu karena ada cinta dari Kristus, cinta dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Dengan apa tadi simbolnya? Membuat tanda salib. Nah, sekarang tulis di buku tugasmu teladan apa yang kamu mau tiru dari Santo Fransiskus Assisi. Lalu kegiatan apa yang kamu lakukan di rumah sebagai bentuk cintamu kepada alam? Kamu ditugaskan untuk membuat penghijauan di rumah. Kamu menanam pohon apa atau menanam apa di rumah ya? Kamu ceritakan, oke? Ceritakan melalui tulisan saja. Oke, tugasnya tadi apa? Yang pertama, apa yang kamu teladani dari Santo Fransiskus Assisi. Lalu yang kedua, kegiatan apa yang kamu lakukan di rumah sebagai bentuk atau wujud bahwa kamu melestarikan alam dengan penghijauan. Kalau penghijauan berarti kamu menanam tanaman, entah kamu menanam pohon atau sayuran dan sebagainya. Oke? Itu saja tugasmu hari ini. Sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu pada kami semua. Kami telah mendengar kisah dari Santo Fransiskus Assisi yang menawarkan kasih persahabatan dengan alam sekitar. Mampukanlah kami juga untuk bersahabat dengan alam sehingga kami memperoleh berkat-Nya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Dan jangan lupa selalu melestarikan lingkungan, mulai dari lingkungan rumahmu. Oke. Dan jangan lupa juga selalu menjaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah dengan baik. Kalau keluar rumah pakai masker, dan kalau tidak ada kepentingan gak usah keluar rumah. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.